Shalom. Shalom. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, Bapak. Hari ini pada hadir semua atau ada yang nggak masuk? Ada yang masuk. Ada yang nggak Ada yang masuk. nggak masuk ya? Banyak yang masuk, Pak. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kita awali dengan doa dulu ya. Ya, Pak. Boleh minta tolong Theo untuk pimpin Al-Quran. Ya, baik Pak. Marilah semuanya kita bersatu di dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami agar kami dapat berkumpul di kelas ini. Ya Tuhan, sekarang kami hendak melanjutkan kegiatan kami yaitu belajar mengajar. Kiranya kegiatan belajar mengajar pada hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Theo. Ya Pak, sama-sama. Jadi hari ini kita belajar. Ada yang tahu tema kita hari ini apa? Itu Panggilan hidup berkeluarga. Yaps, panggilan hidup berkeluarga. Ada di sini yang habis tamat SMA nanti langsung mau berkeluarga? Theo, Pak. Oh, Theo. Mau jadi suster. Oh iya, maaf, Pak. Erni. Oke. Materi kita sekarang yaitu panggilan hidup berkeluarga. Terus dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik kita dituntut untuk mampu memahami makna panggilan hidup berkeluarga dan senantiasa bersyukur atas rahmat panggilan hidup dalam kehidupan keluarga, gereja dan masyarakat. Ada yang tahu apa itu panggilan hidup? Ada yang Dipanggil. tahu? Iya Pak? Dipanggil sama Tuhan. Dipanggil sama Tuhan, beda dong. Mana Pak? Beda, woy. Takut. Panggilan hidup ada yang tahu? Tidak tahu Pak. Miguel? Panggilan hidup itu panggilan mungkin kalau sebagai calon pastor panggilan dari hati mungkin. Boleh ya? Panggilan hidup itu adalah sebuah utusan dari Bukan, Tuhan. oh, nah gitu. Dia Ya, panggilan hidup adalah suatu utusan gitu. Jadi panggilan hidup itu seperti utusan seperti kata dia tadi, utusan kita kayak seperti kita panggilan hidup kita menjadi biarawan-biarawati seperti bruder, suster begitu ya. Terus ada juga panggilan hidup berkeluarga seperti mungkin Daniel yang akan jadi ayah, Theo ibu menjadi dong. ibu. Seperti itu. Tapi aku nggak mau nanti. Nggak mau jadi ibu. Lalu panggilan Jadi hidup ayah. dalam gereja itu ada dibagi menjadi dua, yaitu panggilan hidup berkeluarga dan panggilan hidup membiara. Ada yang tahu panggilan hidup berkeluarga? Tahu. Boleh gimana? Apa itu Menikah. panggilan hidup berkeluarga? Menikah. Terus punya anak, terus Membangun bahtera keluarga. iya. Ada yang tahu anggota-anggota berkeluarga? Siapa aja? Raya. Ya. Mana? Oke, benar. Benar. Lanjut ke panggilan hidup membiara itu seperti apa? Ada yang tahu? Seperti para suster. Para suster. Seperti Para suster. Pastor gereja. Romo, Pak Romo ya pastor ya. Seliban. Oke, benar. Kecilnya. Lalu ajaran gereja tentang panggilan hidup berkeluarga. Ada yang mau baca? Saya. Oke, boleh Theo. Keluarga merupakan suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepeduman, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran aktif ayah sangat membantu pembinaan mereka dan pengurusan rumah tangga oleh ibu, terutama dibutuhkan oleh anak-anak yang masih muda. Apa itu? Kurang besar. Perlu dijamin tanpa maksud supaya pengembangan peranan sosial wanita yang sewajarnya dikesampingkan. Oke, terima kasih Theo. Jadi ajaran gereja tentang panggilan hidup berkeluarga itu adalah
keluarga itu merupakan suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Jadi dalam keluarga ada bapak, ada ibu, dan nanti dengan adanya bapak dan ibu ada dikaruniai seorang anak gitu. Ada di sini udah jadi bapak ibu belum ya? Belum. Enggak mau. Dia udah jadi ibu. Udah jadi. Dia jadi ibu. Oh iya, Ibu SMA Pak. Oh ibu SMA. Ibu-ibu dari Cie, Dove sama Daniel. Lanjut. Ayah ibu. Untuk tugas dan tanggung jawab keluarga. Tadi dalam keluarga ada siapa aja? Suami, bapak, ibu, dan anak. anak. Ada yang tahu nggak tanggung jawabnya? Itu. Coba dibaca aja. Suami sebagai kepala keluarga. Ya. Istri sebagai hati dalam keluarga. Suami sebagai partner istri. Ya. Istri sebagai mitra dari suami. Suami sebagai pendidik. Istri sebagai pendidik. Ya, benar. Oke, Jadi istri suami sebagai kepala keluarga ya yang memimpin di dalam keluarga itu. Lalu istri itu sebagai Hati. dalam keluarga atau sebagai mitra dari suami gitu ya. Ada yang kurang? Anak. Ada yang tahu anak itu bertanggung jawab sebagai apa di dalam keluarga? Belajar. Bantu orang tua. Lalu terus Udah pak. makan. Oh, menghabiskan uang orang tua. membanggakan orang tua. Membanggakan. Membanggakan orang tua. Jadi yang terpenting dari semuanya yaitu membanggakan Orang tua. Ya benar. Berarti Pak, berarti panggilan ibu keluarga itu termasuk panggilan yang mulia ya berarti ya, tidak kan kalau kadang ada orang bilang kalau panggilan yang paling mulia itu panggilan sebagai biarawan, biarawati. Berarti kan kalau tadi Bapak bilang menjelaskan seperti itu berarti yang ajaran gereja tadi berarti kan termasuk berarti panggilan dalam keluarga itu mulia juga kan? Ya, ya. Panggilan hidup, Mereng. semua panggilan hidup itu dalam konteks gereja itu panggilan yang mulia. Menjadi biarawan-biarawati, romo, suster, bruder, frater, dan juga panggilan hidup berkeluarga menjadi bapak, ibu, itu adalah suatu panggilan yang mulia menurut ajaran gereja gitu. Nanti Kamu Pak mau Ya. tanya. Nah, kan tadi kan ada dua panggilan berkeluarga sama hidup membiara. Iya. Nah, ada Pak itu panggilan hidup selibat, tapi yang nggak masuk dalam biara itu masuk panggilan hidup apa ya Pak? Itu dia. Ada. Gimana maksudnya? Jadi ada. Jadi tidak menikah Pak ada. ya berarti Tapi nggak dalam. Iya kan ada di dalam kitab suci kan itu. Kan itu ini ada dua panggilan hidup berkeluarga Ya, dan membiara. membiara. Nah, ada orang yang memutuskan tidak menikah tapi tidak masuk dalam hidup membiara. Itu masuk panggilan hidup apa? Itu masuk panggilan pilihan hidup. Pilihan hidup. Dan semua panggilan hidup itu mulia ya. Oh baik Pak. Mau pilihan hidup atau panggilan hidup itu di dalam gereja itu adalah satu panggilan hidup yang mulia. Ada yang mau tanya lagi? Nah, Yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Yofi? Jadi saya mau angkat tangan Pak. Ada? enggak udah ditanyain Dania. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung Mereng. pelajaran ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung pelajaran. Oh iya tadi Bapak memang absen ya? Iya. Iya. Minta maaf ya, mungkin sekarang Bapak absen dulu ya. Tere, Tere, Hadir, Dwi, Daniel,
Hadir. Theo, Hadir, Pak. Miguel, Dope, Valen, Gordi, Magna, Gordi kelas ya? Gordi kelas 11, Pak. Salam presensi. Berarti kelas berapa bapaknya lupa? Oh, ya baik. Kita lanjut dengan tugas pribadi ya. Jadi untuk teman minggu depan itu Bapak tugaskan kalian semua untuk membuat mind map tentang sakramen perkawinan. Enggak, Pak. Maksudnya Ada yang gimana? paham tugasnya? Enggak paham, Pak. Maksudnya gimana? Jadi Daniel membuat mind map tentang apa itu sakramen perkawinan. Oh, berarti kayak syaratnya apa aja, kemudian Iya. alurnya bagaimana? Iya benar. Oh. Tentang sakramen perkawinan Daniel buat di dalam satu mind map begitu. Baik. Baik, Pak. Ada yang masih bingung? Termasuk pasca perkawinan juga dibuat, Pak. Kalau Daniel muat dimasukkan situ, muat masukkan saja. Baik, Pak. Wow, bagus sekali. Ada yang tanyakan lagi? Pak itu minmap apa maksudnya Pak? Minmap. Main map. Saya Timo, mind map. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, cukup? Oke, baik. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan tugas dan selamat bertemu di minggu depan. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa ya. Daniel, berdoa ya. Kita bersatu dalam doa dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada mula sekarang selalu dan